Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelia Patricia Pendong, NIM 1814201200. Nah, saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan semester 6 kelas A2. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait asuhan keperawatan kegawat daruratan obstetrik dan ginekologi postpartum, yaitu kasus retensi plasenta. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep dasar dari retensio plasenta. Nah, mulai dari definisi apa yang dimaksud dari retensio plasenta. Nah, retensio plasenta ini merupakan suatu kondisi di mana plasenta belum lahir lebih dari 30 menit setelah bayi lahir. Selanjutnya, penyebab retensio plasenta. Pertama, plasenta belum terlepas dari dinding uterus karena melekat lebih dalam. Dan yang kedua, plasenta telah terlepas dari dinding uterus namun belum keluar karena atonia uteri atau adanya konstriksi pada bagian bawah rahim. Dan yang ketiga, penyebab fungsional terjadinya retensio plasenta yakni his kurang kuat atau kontraksi yang kurang kuat. Manifestasi klinis dari retensio plasenta yaitu tertahannya sebagian atau seluruh plasenta di dalam rahim hingga lebih dari 30 menit merupakan gejala utama dari retensio plasenta. Nah, gejala lain akan muncul berupa perdarahan yang hebat, kemudian nyeri yang berlangsung lama, kemudian demam, dan juga keluar cairan dan jaringan berbau tidak sedap dari vagina. Selanjutnya, komplikasi pada kasus retensio plasenta. Nah, ini plasenta harus segera dikeluarkan karena dapat menimbulkan komplikasi berupa pertama perdarahan, selanjutnya ada infeksi, kemudian plasenta incarcerata, terjadi poliplasenta, kemudian terjadi degenerasi koriokarsinoma, kemudian dapat terjadi shock hemoragik. Nah, selanjutnya kita masuk di asuhan keperawatan kegawat daruratan retensio plasenta. Nah, dimulai dari pengkajian. Nah, pengkajian ini merupakan tahap awal dari proses di mana kegiatan yang dilakukan, yaitu mulai dari mengumpulkan data, mengelompokkan data, dan menganalisa data. Nah, data fokus yang berhubungan dengan kasus retensio plasenta ini yaitu meliputi kondisi plasenta yang belum keluar lebih dari 30 menit, kemudian perdarahan hebat, nyeri hebat, area vagina yang berbau, dan tampak jaringan pada vagina. Nah, pengkajian kegawat daruratan yang dilakukan ialah primary survey dan secondary survey, di mana pasien akan diperiksa mulai dari airway, breathing, circulation, dan pengkajian head to toe. Nah, pada pemeriksaan primary survey, biasanya pada pasien dengan retensio plasenta ini akan ditandai dengan perdarahan yang hebat, kemudian nadi cepat dan lemah, yaitu 110 kali per menit atau lebih, kemudian tekanan darah yang rendah, yaitu sistoliknya kurang dari 90 mmHg, kemudian tanda lainnya yaitu pernafasan cepat, pucat, akral teraba dingin, gelisah, dan urin sedikit. Nah, prinsip utama penanganan yaitu tujuan utama menstabilkan kondisi pasien, memperbaiki volume cairan sirkulasi darah, mengefisiensikan sistem sirkulasi darah. Nah, pada pemeriksaan secondary survey, yang dimana akan dikaji mulai dari keluhan utama masuk, kemudian identitas, riwayat kesehatan yang meliputi riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan keluarga, riwayat menstruasi, riwayat kehamilan, dan riwayat antenatal, dan juga pemeriksaan head to toe. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Nah, 3 diagnosa keperawatan yang saya ambil dari kasus retensio plasenta yaitu pertama, kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume secara aktif akibat perdarahan. Kedua, gangguan rasa nyaman yaitu nyeri berhubungan dengan proses penyakit yaitu penekanan kerusakan jaringan. Ketiga, yaitu risiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan trauma jaringan. Nah, tujuan intervensi, setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien mampu mempertahankan volume cairan selama dalam perawatan. Nah, kriteria hasilnya, turgor kulit baik atau elastis, intake dan output dalam rentang normal, TTV dalam rentang normal.
Kemudian intervensinya, pertama, awasi intake dan output cairan, kemudian ukur volume darah yang keluar melalui perdarahan. Rasionalnya, ini untuk membantu perkiraan keseimbangan cairan pasien. Kedua, hindari trauma dan pemberian tekanan berlebihan pada daerah yang mengalami perdarahan. Rasionalnya, untuk menghindari perdarahan yang berlebihan. Ketiga, pantau tanda-tanda vital. Rasionalnya, agar dapat mengindikasikan defisit volume cairan. Kemudian bagian keempat, evaluasi nadi perifer dan pengisian kapiler, kemudian kaji turgor kulit dan kelembapan membran mukosa. Rasionalnya, untuk mengetahui tanda dehidrasi. Kemudian, kelima, perhatian keluhan haus pada pasien. Rasionalnya, untuk mengetahui perubahan status cairan atau elektrolit. Nah, keenam, kolaborasi berikan transfusi darah atau HB dan trombosit sesuai indikasi. Nah, rasionalnya untuk mengembalikan kehilangan darah. Intervensi selanjutnya yaitu dari nyeri berhubungan dengan proses penyakit. Nah, tujuannya dalam perawatan nyeri klien dapat berkurang atau hilang. Dengan kriteria hasil, klien tidak meringis kesehatan, klien mengatakan nyerinya berkurang, kemudian ekspresi muka dan tubuh rileks. Intervensinya, lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif. Nah, rasionalnya untuk mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, dan kualitas nyeri. Kemudian kedua, observasi reaksi nonverbal dan ketidaknyamanan. Rasionalnya untuk mengetahui reaksi nonverbal pasien. Ketiga, ajarkan teknik nonfarmakologis, napas dalam, ditraksi, dan kompres hangat. Rasionalnya untuk mengurangi rasa nyeri. Keempat, kolaborasi pemberian obat analgetik sesuai indikasi. Kelima, logis, napas dalam, ditraksi, dan kompres hangat. Rasionalnya untuk mengurangi rasa nyeri. Keempat, kolaborasi pemberian obat analgetik sesuai indikasi. Kelima, monitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah pemberian analgetik. Nah, rasionalnya untuk mengetahui perubahan tanda-tanda vital sebelum dan sesudah pemberian analgetik. Nah, untuk diagnosa terakhir yaitu resiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan trauma jaringan. Tujuan intervensinya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan infeksi tidak dapat terjadi. Kemudian kriteria hasilnya, klien mampu mengidentifikasi dan berpartisipasi dalam pencegahan infeksi. Kemudian tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi dan penyembuhan luka berlangsung normal. Nah, intervensinya, cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Pengunjung juga dianjurkan untuk melakukan hal yang sama. Rasionalnya untuk mencegah terjadinya infeksi silang. Kemudian, jaga personal hygiene klien. Selanjutnya, monitor temperatur atau suhu tubuh pasien. Selanjutnya, kaji semua sistem tubuh untuk melihat tanda-tanda infeksi. Selanjutnya, kolaborasi pemberian antibiotik bila diindikasikan. Nah, selanjutnya, implementasi keperawatan. Nah, implementasi adalah kategori dan perilaku keperawatan di mana tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan dari asuhan keperawatan dilakukan dan disesuaikan. Nah, langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan adalah pertama, mengkaji ulang pasien, dan kedua, menelaah dan memodifikasi rencana asuhan keperawatan yang ada sebelum memulai keperawatan. Nah, tahap terakhir yaitu evaluasi keperawatan. Nah, evaluasi keperawatan yaitu membandingkan data subjektif dan data objektif yang dikumpulkan dari pasien, perawat, dan juga keluarga untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dalam memenuhi hasil yang diharapkan. Ditetapkan selama perencanaan. Nah, langkah-langkah evaluasi dari proses perawatan yaitu mengukur respon pasien terhadap tindakan keperawatan dan kemajuan pasien ke arah tujuan. Nah, tujuan asuhan keperawatan untuk membantu pasien menyelesaikan masalah kesehatan aktual, mencegah kekambuhan dari masalah potensial, dan mempertahankan status kesehatan. Nah, sekian penjelasan saya terkait asuhan kegawat daruratan
pada pasien dengan retensio plasenta. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Baiklah, untuk teman-teman dan adik-adik yang ingin menjadi seorang perawat profesional, tunggu apa lagi? Yuk daftar and let's join us di program studi S1 Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.